Bayangkan seorang perantau muda dari desa Sentosa yang berangkat dengan segudang harapan, justru terjebak di tengah pusaran konflik rumah tangga keluarga majikannya di negeri seberang. Perselisihan, godaan, cinta terlarang, hingga kehamilan yang menggegerkan, semua berubah menjadi kisah pilu penuh air mata. Apakah cinta bisa tetap hidup di atas pengkhianatan? Atau justru luluh lantak karena amarah dan dendam yang membara? Arif hanyalah pemuda sederhana dari desa kecil. Usianya baru 23 tahun. Tapi beban hidup sudah menindih pundaknya sejak lama. Ayahnya telah lama tiada, dan ibunya hanya seorang pedagang sayur di pasar. Sejak kecil, Arif terbiasa hidup serba kekurangan dan belajar untuk tidak banyak menuntut. Satu-satunya yang terlintas dalam pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa membantu ibunya keluar dari jerat kemiskinan. Dengan tas lusuh dan doa panjang dari sang ibu, Arif berangkat meninggalkan kampung halamannya menuju negeri asing yang jauh, kota Mandala. Ia diterima bekerja sebagai sopir pribadi di keluarga kaya raya. Campur aduk rasanya. Bangga mendapat pekerjaan layak, tapi juga takut menghadapi tempat asing, bahasa baru, dan perpisahan panjang dengan ibu satu-satunya. Sesampainya di kota besar, Arif tertegun melihat bangunan megah, jalanan sibuk, dan orang-orang yang berpakaian rapi. Namun, di balik kekaguman itu, ia sadar dirinya hanyalah seorang sopir yang mesti mengabdi sepenuhnya pada keluarga Pak Raka dan istrinya Mira. Mereka tinggal di rumah besar di pinggiran kota, indah dan penuh kemewahan yang tak pernah terbayang dalam hidup Arif. Hari-hari awal berjalan biasa saja. Arif perlahan belajar memahami rutinitas keluarga tersebut. Ia mengantar Pak Raka ke tempat usaha, menemani Mira belanja, atau hanya menunggu di mobil berjam-jam. Namun, di balik semua kemewahan itu, Arif mulai merasakan ada yang janggal. Tatapan Mira sering kosong, senyumnya tampak dipaksakan, dan suasana rumah selalu terasa dingin, tak pernah benar-benar hangat. Hingga suatu malam, Arif tanpa sengaja melihat peristiwa yang membuat hatinya terguncang. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia menyaksikan pertengkaran hebat antara Pak Raka dan Mira. Suara mereka membahana, penuh emosi, saling tuding, dan menyalahkan. Kata-kata kasar meluncur begitu saja, menghancurkan sisa ketenangan yang selama ini hanya tipuan mata. Arif membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanyalah seorang sopir, orang luar. Namun hatinya ikut terluka melihat pasangan yang telah belasan tahun menikah itu saling menyayat dengan ucapan. Malam itu, Arif tak bisa tidur. Bayang-bayang pertengkaran terus menari di pikirannya. Ia merasa iba pada Mira, tapi juga bingung harus bersikap seperti apa. Kepalanya dipenuhi tanda tanya, seolah ada pintu baru yang terbuka dalam hidupnya. Pintu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi awal perjalanan panjang penuh rahasia, air mata, dan pilihan sulit. Tanpa pernah disangka, langkah Arif sebagai perantau di negeri orang menyeretnya ke dalam badai besar rumah tangga orang lain. Pagi itu, rumah besar tempat Arif bekerja terasa sangat sunyi. Tak ada suara tawa, tak terdengar percakapan hangat seperti lazimnya rumah pasangan yang telah lama menikah.
Yang ada hanyalah suara sendok yang sesekali beradu di meja makan dan helaan napas berat dari Mira. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab, seolah habis menangis semalaman. Sementara Pak Raka duduk kaku, wajahnya keras dan dingin, enggan sekadar melirik ke arah istrinya. Arif berdiri di sudut ruangan, menunduk, pura-pura sibuk memainkan ponsel lamanya. Namun dalam hati ia sadar ada sesuatu yang benar-benar rar di antara dua orang itu. Retakan yang tak tampak di mata orang luar, tapi cukup besar untuk membuat rumah sebesar itu terasa dingin dan kosong. Aku sudah capek dengan semua ini. Suara Pak Raka akhirnya pecah, berat dan penuh amarah yang ditahan-tahan. Kita sudah bertahun-tahun mencoba, Mira. Tapi rumah ini tetap saja sepi. Tak ada anak kecil yang berlari. Kau kira tetangga-tetangga di luar sana nggak menertawakan kita? Mira menunduk. Jemarinya meremas ujung meja. Tubuhnya bergetar. Air mata jatuh satu-satu membasahi pipi. Aku juga ingin, Mas. Aku ingin seperti perempuan lain. Ingin jadi seorang ibu. Tapi aku nggak bisa. Kau pikir aku nggak sakit hati tiap kali dengar omongan mereka? Suaranya pecah, penuh luka yang bertahun-tahun dipendam. Arif menelan ludah, tubuhnya kaku, seperti ikut terseret ke dalam pusaran masalah itu. Ia sebenarnya tak seharusnya mendengar, tapi suara mereka terlalu keras untuk diabaikan. Di situ, ia melihat betapa rapuhnya sosok Mira yang selama ini selalu tampak anggun. Ia juga paham betapa keras dan dinginnya hati Pak Raka yang lebih memilih amarah ketimbang pelukan. Sudah, cukup, bentak Pak Raka tiba-tiba sambil berdiri. Kursinya bergeser keras menabrak lantai marmer. Aku harus keluar kota. Masalah ini nanti saja kita bicarakan. Tanpa menoleh, Pak Raka melangkah cepat keluar rumah. Suara pintu mobil yang dibanting keras menggema di halaman. Arif buru-buru menyusul, menyalakan mesin mobil, lalu mengantar majikannya pergi. Sepanjang perjalanan, Arif hanya bisa diam. Pak Raka menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Begitu sampai di stasiun keberangkatan, Pak Raka hanya berkata pendek, "Kamu pulang saja, jaga rumah, aku belum tahu kapan balik." Arif mengangguk pelan, menatap sosok Pak Raka yang menjauh dengan koper hitam di tangan. Dalam hati, Arif merasa ada yang janggal, seperti meninggalkan bara api di dalam rumah, lalu pergi begitu saja. Saat Arif kembali, rumah itu benar-benar hening. Mira duduk di ruang tamu, diam menatap kosong keluar jendela. Air matanya masih mengalir, tapi dia tak berusaha menghapusnya. Arif berdiri canggung, bingung harus berbuat apa. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Pak Raka. Arif tetap menjalankan tugasnya, tapi suasana rumah makin terasa berat. Mira jarang keluar kamar, dan kalaupun keluar, tatapannya selalu sayu. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Orang-orang mulai berani berkomentar, menyindir, bahkan menertawakan Mira karena hidupnya yang sepi tanpa anak. Arif mendengarnya dari obrolan sesama sopir, dari penjual di warung depan rumah, bahkan dari kerabat yang kadang datang berkunjung. Kata-kata mereka tajam,
menusuk, membuat Mira makin terpuruk. Ia bukan hanya kehilangan. Selain kehilangan kehangatan dari suaminya, Mira juga merasa harga dirinya hancur di hadapan orang-orang sekitar. Di tengah kesepian itu, Mira mulai sering mengajak Arif bicara. Awalnya hanya soal hal kecil, seperti meminta tolong menyalakan televisi atau membantunya mengangkat barang belanjaan. Tapi lama-kelamaan obrolan mereka jadi semakin panjang. Mira mulai curhat tentang luka hatinya, tentang ejekan tetangga, dan betapa sunyinya ia menjalani hari-hari di rumah besar yang semakin sepi. Arif hanya bisa mendengarkan. Ia tidak banyak bicara, sesekali mengangguk atau menenangkan dengan kata sederhana. Namun bagi Mira, kehadiran Arif seolah menjadi satu-satunya tempat ia bisa menumpahkan semua beban, meski hanya sebentar. Tanpa sadar, jarak di antara mereka perlahan memudar. Sejak kepergian Pak Raka, hari-hari jadi terasa panjang. Rumah besar itu semakin sunyi, hanya tersisa langkah kaki Arif dan suara lirih Mira yang makin jarang terdengar. Di malam-malam tertentu, Arif sering mendengar tangisan lirih dari kamar Mira. Tangisan yang berusaha disembunyikan, tapi justru menembus dinding dan menusuk hati siapa saja yang mendengarnya. Arif kadang berusaha menutup telinga, pura-pura tidak tahu. Tapi makin ia mencoba mengabaikan, semakin besar pula rasa iba yang tumbuh di dadanya. Ia sadar dirinya cuma seorang sopir, seorang perantau muda yang menumpang hidup di rumah orang lain. Namun, hatinya tak bisa membohongi betapa miris melihat perempuan yang seharusnya disayang. Malah dibiarkan larut dalam kesendirian. Sampai pada suatu sore, saat hujan mengguyur kota Mandala, Mira memanggil Arif ke ruang tamu. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab, namun masih ada senyum tipis yang dipaksakan. Ia duduk di sofa panjang, menatap keluar jendela yang dipenuhi titik air hujan. Arif, suara Mira pelan, hampir bergetar. Kamu tahu rasanya ditinggalkan. Kamu tahu rasanya jadi bahan olok-olokan orang cuma karena aku tak bisa punya anak. Arif menunduk, tak berani menatap langsung wajah majikannya. Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu. Tapi saya yakin setiap orang pasti diuji. Dan selalu ada jalan keluarnya. Mira menoleh, matanya yang basah menatap Arif dalam-dalam. Tapi aku capek, Arif. Aku benar-benar lelah. Semua orang menertawakan aku. Suamiku sendiri gak peduli. Cuma kamu satu-satunya yang mau dengar aku. Ucapan itu membuat dada Arif bergetar. Ia merasa terjebak. Ia ingin menjaga jarak, tapi tatapan Mira terlalu dekat. Ia ingin menolak, tapi hatinya sudah terisi rasa iba. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu semakin jelas terasa. Mira mulai sering menahan Arif agar tidak buru-buru pergi. Kadang menggenggam tangannya, menatap penuh harap, seolah mencari sandaran. Arif berusaha menolak dengan halus, ia sadar betul posisinya. Namun, suatu malam saat hujan kembali mengguyur, Mira tiba-tiba menghampiri Arif di garasi. Air matanya menetes tanpa henti, suaranya penuh luka. Kalau kamu juga pergi seperti yang lain, aku gak tahu lagi harus bagaimana. Arif, tolong jangan tinggalkan aku. Jangan buat aku merasa sendirian di dunia ini. Arif tercekat. Kata-kata itu seperti jerat di hatinya.
Ia sadar kalau ia menyerah pada godaan itu, hidupnya tak akan pernah sama. Tapi di sisi lain, Mira mulai mengancam dengan halus. Kalau kamu berani menolak aku, besok juga aku bisa pulangkan kamu. Ingat, aku yang pegang kontrak kerja kamu. Arif terdiam. Tubuhnya mendadak kaku. Saat itu, Arif benar-benar sadar dirinya bukan lagi sekadar seorang sopir. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Antara keinginan untuk bertahan hidup dan larangan yang jelas membayanginya. Malam itu jadi awal dari sebuah hubungan terlarang. Hubungan yang muncul dari luka, dari rasa sepi, dari keterpaksaan, namun perlahan menyeret mereka berdua ke jurang yang lebih dalam. Arif tahu, setelah malam itu, tak ada jalan untuk kembali. Sejak hari itu, langkah Arif terasa makin berat. Setiap pagi, ia selalu dibayangi rasa bersalah yang menekan dadanya. Ia sadar betul, apa yang terjadi adalah kesalahan besar. Tapi, di sisi lain, ancaman Mira dan tatapan matanya yang penuh luka membuat Arif sulit benar-benar melepaskan diri. Hari-hari berikutnya, rumah besar itu menjadi saksi bisu. Mira makin sering mencari alasan untuk mendekat, sementara Arif makin sulit menghindar. Setiap kali ia mencoba menjauh, Mira selalu menariknya kembali dengan kata-kata yang menusuk hati. Kalau kamu pergi, aku benar-benar sendirian. Kamu tega, biarin aku terus dihina semua orang, Arif. Begitu kata Mira suatu malam, menggenggam tangan Arif dengan erat. Arif hanya terdiam. Ia ingin bilang, tidak, ingin pergi sejauh-jauhnya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tetap tinggal. Ia teringat wajah ibunya di desa, hutang yang belum lunas, dan kebutuhan keluarga yang tidak mungkin bisa ia cukupi kalau kehilangan pekerjaan ini. Sementara itu, bisik-bisik tetangga makin ramai. Orang-orang mulai mencibir Mira. Kerabat yang datang kadang menyelipkan sindiran. Bahkan, beberapa teman lamanya terang-terangan menyebutnya perempuan mandul yang tak ada gunanya. Setiap ejekan itu membuat Mira makin rapuh dan makin menggantungkan diri pada Arif. Di balik semuanya, Arif mulai merasakan hal yang berbeda. Ada momen-momen saat ia menatap Mira dan hatinya bergetar. Ia benci perasaan itu, tapi tak mampu menyangkal. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya keterpaksaan. Namun, makin lama, keterpaksaan itu bercampur dengan perasaan lain yang ia sendiri tak mengerti. Suatu malam, setelah makan malam yang sepi, Mira duduk di teras rumah, diterangi lampu redup yang membuat wajahnya terlihat sendu. Arif berdiri tak jauh, menunduk. Arif, suara Mira lirih hampir berbisik. Kalau aku ketemu kamu sebelum kenal Mas Raka, mungkin hidupku gak akan sesakit ini. Kalimat itu menusuk hati Arif. Ia ingin menjawab, ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Dadanya sesak, ia hanya bisa menunduk dalam, berharap semua itu segera berlalu. Namun, waktu berjalan cepat. Minggu demi minggu, rahasia itu makin sulit disembunyikan. Sampai suatu pagi, ketika sinar matahari masuk lewat jendela kamar, Mira duduk di tepi ranjang, menggenggam perutnya yang masih rata. Air matanya mengalir deras. Ia tahu ada sesuatu yang kini tumbuh di dalam dirinya. Hari itu, hidup Mira dan Arif benar-benar berubah.
Kabar yang seharusnya membahagiakan justru menjadi awal badai besar yang akan mengguncang segalanya. Meski langit cerah pagi itu, hati Mira tetap gelisah. Semalaman ia tak bisa tidur, tubuhnya lemah, dan rasa mual sering datang. Perasaan aneh itu membuatnya takut. Dengan langkah gemetar, ia pergi ke klinik kecil tak jauh dari rumah. Arif yang menemani Mira hanya bisa diam, duduk di ruang tunggu dengan jantung berdegup kencang. Setiap menit terasa begitu lama. Saat pintu ruang periksa terbuka, Mira keluar dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat memegang cari kertas hasil pemeriksaan. Ia berhenti tepat di depan Arif, menatap pemuda itu dengan mata basah penuh air mata. Arif, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku hamil. Dunia Arif seakan berhenti. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Nafasnya tertahan, tubuhnya kaku. Ia menatap wajah Mira yang kini dipenuhi tangis. Tapi lidahnya keluh, tak mampu berkata apa-apa. Kamu dengar? Mira terisak. Aku hamil, dan aku tahu ini bukan anak Mas Raka. Ini anak kamu, Arif, mundur selangkah. Kedua tangannya terangkat, seolah tak percaya. Kepalanya berputar. Dunia serasa runtuh di depannya. Enggak mungkin. Ini gila. Ucapnya terbata, wajahnya memucat. Namun, air mata Mira jadi jawabannya. Ia menangis di hadapan Arif, memeluk perutnya yang masih datar, namun kini menyimpan rahasia besar. Hari itu, rumah besar itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Arif duduk termenung di kamarnya. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Bayangan wajah ibunya di kampung terus muncul di benaknya. Apa jadinya kalau semua ini terbongkar? Apa yang harus ia katakan? Bagaimana nasibnya di negeri orang? Di sisi lain, Mira dihantui ketakutan yang makin besar. Bagaimana jika Mas Raka pulang dan mengetahui segalanya? Bagaimana jika berita kehamilan itu sampai ke telinga tetangga yang sejak lama sering menyindir? Malamnya, Mira kembali mendatangi Arif. Ia menangis sambil menggenggam tangan pemuda itu. Kita harus lakukan sesuatu, Arif. Aku nggak bisa sembunyikan ini selamanya. Cepat atau lambat, Mas Raka pasti tahu. Arif menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia ingin kabur, meninggalkan semua beban dan rahasia gelap di rumah itu. Tapi semuanya tak semudah yang dibayangkan. Paspor dan dokumen kerjanya dipegang oleh Pak Raka. Ia terikat kontrak dan sadar dirinya benar-benar terjebak. Jangan takut, aku bakal lindungi kamu, bisik Arif akhirnya, meski suaranya sendiri bergetar. Kata-kata itu lahir dari rasa panik, tanggung jawab yang bercampur dengan ketakutan. Namun, jauh di lubuk hati, Arif tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kecemasan. Mira mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Lebih sering lelah, wajahnya makin pucat, mual di pagi hari makin menjadi-jadi. Arif berusaha menutupi dengan berbagai alasan jika ada tamu datang. Tapi bisik-bisik tetangga makin ramai. Orang-orang mulai memperhatikan ada yang berubah pada sosok Mira. Suatu sore, saat hujan turun pelan di luar,
Arif duduk termenung di garasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara dingin. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Cepat atau lambat, Pak Raka pasti akan pulang. Dan saat itu, semua akan terbongkar. Pintu garasi terbuka. Mira masuk dengan wajah lelah, matanya penuh kecemasan. Ia duduk di samping Arif, menggenggam tangannya erat. Perutku mulai terasa beda, Arif. Aku nggak bisa nutupi ini lebih lama lagi. Arif menelan ludah. Hatinya makin resah. Terus, apa yang bakal kita bilang ke Mas Raka? Dia pasti nggak akan tinggal diam. Mira menunduk. Air matanya menetes. Aku nggak tahu, Arif. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak bisa kehilangan anak ini. Anak ini satu-satunya alasan kenapa aku masih bisa bertahan di dunia yang sekeras ini. Ucapan itu membuat Arif tercekap. Ia ingin bilang bahwa semua ini salah, bahwa jalan yang mereka pilih justru akan menghancurkan segalanya. Tapi di sisi lain, ia melihat betapa rapuhnya Mira. Perempuan itu menggenggam tangan Arif erat, seolah hidupnya hanya bergantung pada satu-satunya orang dari kampung kecil seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, kabar yang membuat jantung Arif serasa berhenti berdetak akhirnya datang. Telepon berdering, suara berat Pak Raka terdengar dari seberang. Aku akan pulang akhir pekan ini. Pastikan semuanya di rumah rapi. Aku nggak mau lihat ada kekacauan. Arif terdiam lama setelah telepon itu berakhir. Ia menoleh ke arah Mira yang berdiri tak jauh darinya. Wajah wanita itu langsung memucat. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan tenaga. Keduanya saling bertukar pandang. Sama-sama tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Malam itu, Arif sulit tidur. Ia mondar-mandir di kamar, memikirkan semua kemungkinan terburuk. Bayangan Pak Raka yang marah, tetangga yang bergosip, sampai bayangan dirinya dipulangkan dengan aib yang besar berkecamuk di kepalanya. Sementara di kamar sebelah, Mira duduk di depan cermin, menatap perutnya yang masih rata, namun menyimpan rahasia yang sebentar lagi pasti terbongkar. Air matanya jatuh satu persatu. Ia sadar, kebahagiaan semu ini akan segera berakhir begitu suaminya pulang. Akhirnya, hari yang mereka takutkan pun tiba. Pintu rumah besar itu terbuka lebar. Sosok Pak Raka masuk dengan langkah tegas. Koper hitam di tangannya. Tatapan tajam yang membuat darah Arif berdesir dingin. Hari itu suasana rumah berubah total. Setelah lama pergi, Pak Raka akhirnya pulang. Suaranya yang berat terdengar di seluruh ruangan. Langkahnya mantap dan matanya penuh kecurigaan. Arif berdiri kaku di samping pintu, berusaha menunduk agar tak tampak gelisah. Mira menyambut suaminya dengan senyum tipis, namun wajahnya pucat dan tangannya gemetar. "Selamat datang, Mas," ucapnya pelan. Namun, Pak Raka hanya menatap singkat, lalu meletakkan koper di ruang tamu. Ia duduk di sofa besar dengan wajah lelah. Tapi, sorot matanya tetap curiga. "Bagaimana rumah selama aku pergi? Semuanya baik-baik saja?" Tanyanya datar, namun penuh tekanan. Mira buru-buru mengangguk. "Iya, semuanya baik." Arif hanya bisa menunduk semakin dalam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meloncat dari dadanya.
Hari-hari setelah kepulangan Pak Raka berjalan sangat berat. Ia mulai memperhatikan banyak hal kecil. Kenapa Mira sering terlihat lelah? Kenapa wajahnya makin pucat? Kenapa ia lebih sering masuk kamar lebih awal? Setiap kali Pak Raka menatap istrinya penuh selidik, Arif ikut merasa tubuhnya gemetar. Suatu malam, saat makan malam bersama, Pak Raka menatap Mira tajam. Mira, kamu kelihatan beda. Kamu sakit. Sendok di tangan Mira hampir jatuh. Ia buru-buru menunduk, menahan gugup. Enggak, cuman sedikit capek aja. Pak Raka tidak menjawab, tapi matanya tak lepas dari wajah istrinya. Arif yang duduk di kursi dekat dapur bisa merasakan suasana makin tegang. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar, Pak Raka diam-diam membuka lemari obat. Ia menemukan beberapa bungkus vitamin dan obat yang biasa diminum perempuan hamil. Alisnya mengernyit curiga. Ia memandang lama benda-benda itu, lalu meletakkannya kembali dengan wajah dingin. Keesokan harinya, kecurigaan Pak Raka makin menjadi-jadi. Ia ingin kabur, meninggalkan semua beban dan rahasia gelap di rumah itu. Tapi semuanya tak semudah yang dibayangkan. Paspor dan dokumen kerjanya dipegang oleh Pak Raka. Ia terikat kontrak dan sadar dirinya benar-benar terjebak. Jangan takut, aku bakal lindungi kamu, bisik Arif akhirnya, meski suaranya sendiri bergetar. Kata-kata itu lahir dari rasa panik, tanggung jawab yang bercampur dengan ketakutan. Namun, jauh di lubuk hati, Arif tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kecemasan. Mira mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Lebih sering lelah, wajahnya makin pucat, mual di pagi hari, makin menjadi-jadi. Arif berusaha menutupi dengan berbagai alasan jika ada tamu datang. Tapi bisik-bisik tetangga makin ramai. Orang-orang mulai memperhatikan ada yang berubah pada sosok Mira. Suatu sore, saat hujan turun pelan di luar, Arif duduk termenung di garasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara dingin. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Cepat atau lambat, Pak Raka pasti akan pulang. Dan saat itu, semua akan terbongkar. Pintu garasi terbuka. Mira masuk dengan wajah lelah, matanya penuh kecemasan. Ia duduk di samping Arif, menggenggam tangannya erat. Perutku mulai terasa beda, Arif. Aku nggak bisa nutupi ini lebih lama lagi. Arif menelan ludah, hatinya makin resah. Terus, apa yang bakal kita bilang ke Mas Raka? Dia pasti nggak akan tinggal diam. Mira menunduk. Air matanya menetes. Aku nggak tahu, Arif. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak bisa kehilangan anak ini. Anak ini satu-satunya alasan kenapa aku masih bisa bertahan di dunia yang sekeras ini. Ucapan itu membuat Arif tercekat. Ia ingin bilang bahwa semua ini salah, bahwa jalan yang mereka pilih justru akan menghancurkan segalanya. Tapi di sisi lain, ia melihat betapa rapuhnya Mira. Perempuan itu menggenggam tangan Arif erat, seolah hidupnya hanya bergantung pada satu-satunya orang dari kampung kecil seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, kabar yang membuat jantung Arif serasa berhenti berdetak akhirnya datang.
Telepon berdering, suara berat Pak Raka terdengar dari seberang. Aku akan pulang akhir pekan ini. Pastikan semuanya di rumah rapi. Aku nggak mau lihat ada kekacauan Arif. Terdiam lama setelah telepon itu berakhir. Ia menoleh ke arah Mira yang berdiri tak jauh darinya. Wajah wanita itu langsung memucat. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan tenaga. Keduanya saling bertukar pandang. Sama-sama tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Malam itu, Arif sulit tidur. Ia mondar-mandir di kamar, memikirkan semua kemungkinan terburuk. Bayangan Pak Raka yang marah, tetangga yang bergosip, sampai bayangan dirinya dipulangkan dengan aib yang besar berkecamuk di kepalanya. Sementara di kamar sebelah, Mira duduk di depan cermin, menatap perutnya yang masih rata, namun menyimpan rahasia yang sebentar lagi pasti terbongkar. Air matanya jatuh satu persatu. Ia sadar, kebahagiaan semu ini akan segera berakhir begitu suaminya pulang. Akhirnya, hari yang mereka takutkan pun tiba. Pintu rumah besar itu terbuka lebar. Sosok Pak Raka masuk dengan langkah tegas. Koper hitam di tangannya. Tatapan tajam yang membuat darah Arif berdesir dingin. Hari itu suasana rumah berubah total. Setelah lama pergi, Pak Raka akhirnya pulang. Suaranya yang berat terdengar di seluruh ruangan. Langkahnya mantap dan matanya penuh kecurigaan. Arif berdiri kaku di samping pintu, berusaha menunduk agar tak tampak gelisah. Mira menyambut suaminya dengan senyum tipis, namun wajahnya pucat dan tangannya gemetar. "Selamat datang, Mas," ucapnya pelan. Namun, Pak Raka hanya menatap singkat, lalu meletakkan koper di ruang tamu. Ia duduk di sofa besar dengan wajah lelah. Tapi, sorot matanya tetap curiga. "Bagaimana rumah selama aku pergi? Semuanya baik-baik saja?" Tanyanya datar, namun penuh tekanan. Mira buru-buru mengangguk. "Iya, semuanya baik." Arif hanya bisa menunduk semakin dalam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meloncat dari dadanya. Hari-hari setelah kepulangan Pak Raka berjalan sangat berat. Ia mulai memperhatikan banyak hal kecil. Kenapa Mira sering terlihat lelah? Kenapa wajahnya makin pucat? Kenapa ia lebih sering masuk kamar lebih awal? Setiap kali Pak Raka menatap istrinya penuh selidik, Arif ikut merasa tubuhnya gemetar. Suatu malam, saat makan malam bersama, Pak Raka menatap Mira tajam. "Mira, kamu kelihatan beda. Kamu sakit." Sendok di tangan Mira hampir jatuh. Ia buru-buru menunduk, menahan gugup. "Enggak, cuman sedikit capek aja." Pak Raka tidak menjawab, tapi matanya tak lepas dari wajah istrinya. Arif yang duduk di kursi dekat dapur bisa merasakan suasana makin tegang. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar, Pak Raka diam-diam membuka lemari obat. Ia menemukan beberapa bungkus vitamin dan obat yang biasa diminum perempuan hamil. Alisnya mengernyit curiga. Ia memandang lama benda-benda itu, lalu meletakkannya kembali dengan wajah dingin. Keesokan harinya, kecurigaan Pak Raka makin menjadi-jadi. Ia ingin kabur, meninggalkan semua beban dan rahasia gelap di rumah itu. Tapi semuanya tak semudah yang dibayangkan. Paspor dan dokumen kerjanya dipegang oleh Pak Raka. Ia terikat kontrak
dan sadar dirinya benar-benar terjebak. "Jangan takut, aku bakal lindungi kamu," bisik Arif akhirnya, meski suaranya sendiri bergetar. Kata-kata itu lahir dari rasa panik, tanggung jawab yang bercampur dengan ketakutan. Namun, jauh di lubuk hati, Arif tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kecemasan. Mira mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Lebih sering lelah, wajahnya makin pucat, mual di pagi hari makin menjadi-jadi. Arif berusaha menutupi dengan berbagai alasan jika ada tamu datang. Tapi bisik-bisik tetangga makin ramai. Orang-orang mulai memperhatikan ada yang berubah pada sosok Mira. Suatu sore, saat hujan turun pelan di luar, Arif duduk termenung di garasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara dingin. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Cepat atau lambat, Pak Raka pasti akan pulang. Dan saat itu, semua akan terbongkar. Pintu garasi terbuka. Mira masuk dengan wajah lelah, matanya penuh kecemasan. Ia duduk di samping Arif, menggenggam tangannya erat. "Perutku mulai terasa beda, Arif. Aku nggak bisa nutupi ini lebih lama lagi." Arif menelan ludah, hatinya makin resah. Terus, apa yang bakal kita bilang ke Mas Raka? Dia pasti nggak akan tinggal diam. Mira menunduk. Air matanya menetes. "Aku nggak tahu, Arif. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak bisa kehilangan anak ini. Anak ini satu-satunya alasan kenapa aku masih bisa bertahan di dunia yang sekeras ini." Ucapan itu membuat Arif tercekat. Ia ingin bilang bahwa semua ini salah, bahwa jalan yang mereka pilih justru akan menghancurkan segalanya. Tapi di sisi lain, ia melihat betapa rapuhnya Mira. Perempuan itu menggenggam tangan Arif erat, seolah hidupnya hanya bergantung pada satu-satunya orang dari kampung kecil seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, kabar yang membuat jantung Arif serasa berhenti berdetak akhirnya datang. Telepon berdering, suara berat Pak Raka terdengar dari seberang. "Aku akan pulang akhir pekan ini. Pastikan semuanya di rumah rapi." Aku nggak mau lihat ada kekacauan. Arif terdiam lama setelah telepon itu berakhir. Ia menoleh ke arah Mira yang berdiri tak jauh darinya. Wajah wanita itu langsung memucat, tubuhnya lemas, seperti kehilangan tenaga. Keduanya saling bertukar pandang, sama-sama tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Malam itu, Arif sulit tidur. Ia mondar-mandir di kamar, memikirkan semua kemungkinan terburuk. Bayangan Pak Raka yang marah, tetangga yang bergosip, sampai bayangan dirinya dipulangkan dengan aib yang besar berkecamuk di kepalanya. Sementara di kamar sebelah, Mira duduk di depan cermin, menatap perutnya yang masih rata, namun menyimpan rahasia yang sebentar lagi pasti terbongkar. Air matanya jatuh satu persatu. Ia sadar, kebahagiaan semu ini akan segera berakhir begitu suaminya pulang. Akhirnya, hari yang mereka takutkan pun tiba. Pintu rumah besar itu terbuka lebar. Sosok Pak Raka masuk dengan langkah tegas. Koper hitam di tangannya. Tatapan tajam yang membuat darah Arif berdesir dingin. Hari itu suasana rumah berubah total. Setelah lama pergi, Pak Raka akhirnya pulang.
Suaranya yang berat terdengar di seluruh ruangan. Langkahnya mantap dan matanya penuh kecurigaan. Arif berdiri kaku di samping pintu, berusaha menunduk agar tak tampak gelisah. Mira menyambut suaminya dengan senyum tipis, namun wajahnya pucat dan tangannya gemetar. "Selamat datang, Mas," ucapnya pelan. Namun, Pak Raka hanya menatap singkat, lalu meletakkan koper di ruang tamu. Ia duduk di sofa besar dengan wajah lelah, tapi sorot matanya tetap curiga. "Bagaimana rumah selama aku pergi? Semuanya baik-baik saja?" Tanyanya datar, namun penuh tekanan. Mira buru-buru mengangguk. "Iya, semuanya baik." Arif hanya bisa menunduk semakin dalam. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meloncat dari dadanya. Hari-hari setelah kepulangan Pak Raka berjalan sangat berat. Ia mulai memperhatikan banyak hal kecil. Kenapa Mira sering terlihat lelah? Kenapa wajahnya makin pucat? Kenapa ia lebih sering masuk kamar lebih awal? Setiap kali Pak Raka menatap istrinya penuh selidik, Arif ikut merasa tubuhnya gemetar. Suatu malam, saat makan malam bersama, Pak Raka menatap Mira tajam. "Mira, kamu kelihatan beda. Kamu sakit." Sendok di tangan Mira hampir jatuh. Ia buru-buru menunduk, menahan gugup. "Enggak, cuman sedikit capek aja." Pak Raka tidak menjawab, tapi matanya tak lepas dari wajah istrinya. Arif yang duduk di kursi dekat dapur bisa merasakan suasana makin tegang. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar, Pak Raka diam-diam membuka lemari obat. Ia menemukan beberapa bungkus vitamin dan obat yang biasa diminum perempuan hamil. Alisnya mengernyit curiga. Ia memandang lama benda-benda itu, lalu meletakkannya kembali dengan wajah dingin. Keesokan harinya, kecurigaan Pak Raka makin menjadi-jadi. "Aku akan pastikan kamu dipulangkan secepat mungkin." Arif merasa dadanya sesak. Pikirannya melayang ke kampung, ke ibunya yang menunggu kiriman uang untuk hidup. Kalau benar ia dipulangkan, bagaimana nasib keluarganya? Mira mencoba melawan. "Enggak, Mas. Kamu enggak bisa begitu saja mengusir dia. Kalau kamu kirim dia pulang, semua orang bakal tahu, semua bakal curiga. Kamu sanggup menanggung malu itu?" Kata-kata Mira membuat wajah Pak Raka berubah muram. Ia sadar, kabar seperti itu bisa menyebar dan meruntuhkan harga dirinya di depan kerabat dan rekan bisnis. Namun, amarahnya belum padam. Ia mendekat ke arah Arif, menatapnya tajam. "Dengar baik-baik, kamu memang masih tinggal di sini, tapi itu bukan berarti kamu aman. Kamu hanya akan hidup di bawah ancamanku. Satu langkah saja kamu salah, aku pastikan kamu gak akan pernah lagi merasakan kebebasan." Suara Pak Raka terdengar dingin dan mengancam. Arif menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia benar-benar merasa terjebak. Keluar dari rumah itu berarti aibnya akan terbongkar. Tapi bertahan di situ pun sama saja seperti hidup dalam ketakutan setiap hari. Di tengah putus asa, satu pikiran gelap mulai muncul di benaknya. Mungkinkah ini akhir dari semua mimpinya? Malam turun perlahan, udara dingin makin menusuk tulang. Di kamar besar lantai atas, Mira duduk termenung di tepi ranjang.
Cahaya lampu temaram membuat wajahnya terlihat makin pucat. Ia menatap perutnya yang sekarang makin terasa hidup. Air matanya kembali jatuh, bercampur dengan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. Arif masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah, matanya merah seperti tak pernah tidur. "Bu, saya takut. Hidup saya rasanya sudah di ujung jurang. Kalau Pak benar-benar menyingkirkan saya, habis masa depan saya dan keluarga di kampung." Mira menoleh, menatap Arif dengan mata basah. "Aku juga takut, Arif. Tapi aku gak bisa nyerah. Aku sudah terlalu jauh, gak bisa lagi mundur." Ucapnya dengan suara bergetar, penuh penyesalan sekaligus keputusasaan. Arif duduk di kursi dekat ranjang. "Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?" "Setiap hari Pak selalu mengancam. Saya nggak sanggup kalau harus terus begini." Mira menggenggam tangan Arif erat. "Kalau Mas terus begini, kita nggak punya pilihan lain. Kita harus pergi dari rumah ini. Aku rela tinggalkan semua harta, kenyamanan, bahkan suamiku sendiri. Aku cuma ingin melindungi anak ini. Dan kamu." Arif terkejut, wajahnya makin pucat. "Tinggalkan rumah ini, Bu. Apa Ibu sadar dengan apa yang Ibu katakan? Itu gila. Kita bisa dikejar, bisa dilaporin polisi. Kita nggak akan pernah benar-benar aman." Air mata Mira jatuh makin deras. "Aku lebih takut lihat kamu hancur. Aku tahu aku yang nyeret kamu dalam dosa ini. Aku yang salah. Tapi aku nggak mau kamu yang harus menanggung semua akibatnya. Kalau harus pergi, biar aku yang tentukan jalannya." Arif hanya terdiam. Hatinya bimbang antara keinginan melindungi Mira atau menjaga keselamatan dirinya sendiri. Semua jalan terasa buntu. Tanpa mereka sadari, Pak Raka berdiri di balik pintu ruang tamu. Ia mendengar sebagian percakapan mereka. Wajahnya muram, matanya penuh kebencian bercampur luka, tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Malam itu, 3 jiwa yang terjebak di rumah besar itu sama-sama tidak bisa tidur. Satu ingin melarikan diri, satu ingin bertahan, dan satu lagi menyimpan bara dendam yang siap meledak kapan saja. Subuh yang basah menyelimuti kota kecil itu. Hujan turun semalaman, menyisakan aroma tanah yang lembab. Di dapur, Mira duduk dengan wajah lelah, menatap secangkir teh yang bahkan tak ia sentuh. Arif berdiri tak jauh darinya, gelisah menunggu kata-kata yang belum juga keluar sejak semalam. "Arif," suara Mira akhirnya pecah lirih. "Kita harus pergi. Aku sudah pikirkan matang-matang. Malam besok, kita tinggalkan rumah ini." Arif menelan ludah. "Terus, kita mau pergi kemana, Bu? Kita nggak punya siapa-siapa di luar sana. Uang, paspor, semua dipegang, Pak." Mira mengeluarkan sebuah amplop kecil dari laci meja. Tangannya gemetar saat menyerahkannya ke Arif. "Aku sudah sisihkan sedikit uang. Nggak banyak, tapi cukup untuk keluar dari kota ini. Aku masih punya beberapa dokumen cadangan. Kita bisa pakai itu," ucap Mira pelan. Arif menatap amplop di tangannya dengan mata terbelalak. Perasaan takut bercampur harapan tipis. "Tapi, kalau Pak tahu, kita bisa hancur." "Bu, pikirkan baik-baik. Saya nggak mau Ibu jadi korban hanya gara-gara saya." Mira menggenggam tangan Arif erat. Matanya penuh tekad sekaligus putus asa.
Aku nggak peduli sama diriku. Aku cuman ingin melindungi anak ini. Dan kamu, aku sudah nggak sanggup lagi hidup di bawah ancaman Mas Raka. Di lantai atas, Pak Raka berdiri di balik jendela kamarnya, mengintip dari balik tirai, memperhatikan gerak-gerik dua orang yang kini bagai duri di hatinya. Malam sebelumnya, ia sudah mendengar cukup banyak. Kini, firasatnya makin kuat. Kuat, ia yakin sesuatu sedang direncanakan di belakangnya. Tangannya mengepal di balik saku celana. Beraninya kalian, bisiknya pelan, penuh bara. Hari itu berjalan sangat lambat. Arif bekerja penuh kegelisahan. Setiap berpapasan dengan Pak Raka, dadanya berdetak makin kencang. Mira juga tak mampu lagi menutupi kegugupannya. Mereka berusaha tampak biasa, tapi ketegangan di rumah itu makin kentara. Menjelang malam, Mira kembali menghampiri Arif. Ingat, setelah tengah malam, kita keluar lewat pintu samping. Jangan bawa banyak barang, cukup yang penting saja. Bisiknya tegas. Arif mengangguk, wajahnya pucat. Ia tahu langkah itu berisiko besar, tapi bertahan lebih lama hanya akan membuatnya makin terjepit dalam tekanan Pak Raka. Yang tak mereka sadari, Pak Raka sudah lebih dulu menyiapkan rencananya sendiri. Ia tidak akan membiarkan istrinya dan sopir mudanya pergi begitu saja. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di ruang tamu rumah besar itu. Angin dingin merayap dari celah jendela, tirai bergerak perlahan. Arif duduk di kamar kecilnya, jantungnya berdegup kencang. Tangan menggenggam erat tas ransel lusuh, berisi pakaian seadanya. Tepat pukul 2 dini hari, Mira mengetuk pelan pintu kamar Arif. Wajahnya pucat, matanya basah, tapi tekadnya terlihat jelas. Ayo, sekarang waktunya. Jangan bawa apapun selain itu. Kita harus cepat. Suaranya nyaris berbisik, seolah takut dinding pun ikut mendengar. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong gelap. Mira membawa tas kecil berisi uang dan dokumen cadangan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai bisa berderit kapan saja dan membangunkan badai yang mereka hindari. Sampai di pintu samping, Mira meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. Tapi sebelum sempat membukanya, suara dingin memecah kesunyian. Mau kemana kalian? Mereka berdua membeku di tempat. Dari balik bayangan, Pak Raka muncul perlahan. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyala penuh bara. Di tangannya tergenggam sebatang tongkat besi yang berkilat terkena cahaya lampu temaram. Mas, suara Mira tercekat, patah-patah. Aku nggak bisa lagi hidup seperti ini. Aku mau pergi. Pak Raka tertawa pendek, suara rendah penuh kemarahan. Mau pergi sama dia di rumahku sendiri? Setelah kalian menikamku dari belakang, kalian pikir bisa kabur semudah itu? Arif melangkah maju. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap menatap Pak Raka. Pak, saya mohon, jangan salahkan ibu sepenuhnya. Kalau Bapak mau menghukum, hukum saya saja. Tatapan Pak Raka menusuk langsung ke arahnya. Kamu pikir aku akan melepaskan istriku begitu saja? Tidak, Arif. Kamu sudah menghancurkan hidupku, dan malam ini aku pastikan kamu bayar semuanya. Suasana berubah sangat mencekam.
hanya suara angin malam yang terdengar dari celah pintu samping. Mira berdiri di antara dua pria itu, air matanya jatuh deras, penuh ketakutan. "Cukup, Mas. Jangan lakukan ini. Kalau masih ada sedikit cinta, hentikan sekarang," teriak Mira dengan suara memohon. Tapi Pak Raka sama sekali tak bergeming. Ia mengangkat tongkat besi perlahan, matanya tak lepas dari Arif yang berdiri kaku di ambang pintu. Malam itu, di depan pintu samping rumah besar itu, ketegangan benar-benar mencapai puncak. Satu langkah saja, semua bisa berakhir menjadi tragedi yang tak bisa diperbaiki. Tongkat besi di tangan Pak Raka berkilat di bawah cahaya, terangkat tinggi. Arif berdiri membeku, tubuhnya gemetar, tapi sorot matanya tetap tegar. Mira menjerit dan mencoba menghalangi suaminya, tapi dorongan kasar membuat tubuhnya jatuh ke lantai dingin. "Jangan, Mas!" Suara Mira pecah, penuh rasa putus asa. Hantaman pertama mendarat di bahu Arif. Pemuda itu terhuyung, menahan sakit, tapi ia tetap berdiri, berusaha tidak jatuh. Pak Raka mengayunkan tongkatnya lagi, kali ini lebih keras, penuh amarah yang tak terbendung. Arif mencoba menahan tongkat itu dengan sisa tenaga, nafasnya memburu. "Tolong, Pak, sudah cukup. Hancurkan saya, tapi jangan libatkan Ibu." Tapi kemarahan Pak Raka justru makin menjadi. "Kamu berani bicara melindungi dia di depan mataku setelah kamu merebut segalanya dariku?" Ketegangan memuncak jadi perkelahian singkat. Arif hanya bisa bertahan, tak sanggup membalas. Setiap pukulan membuat tubuhnya semakin lemah. Mira berusaha bangkit, menangis, memohon. "Berhenti, Mas. Kumohon, berhenti." Akhirnya, di tengah pergulatan itu, tongkat besi terlepas dari tangan Pak Raka. Arif jatuh ke lantai dengan tubuh penuh memar. Nafasnya terengah. Pak Raka berdiri terengah juga. Wajahnya merah padam. Matanya menyala penuh kebencian. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara isak tangis Mira yang terdengar. Ia merangkak ke arah Arif, memeluk tubuh pemuda itu erat-erat, melindungi dengan tubuhnya sendiri. "Kalau kamu mau menghancurkan, hancurkan aku juga. Aku gak akan pernah lepaskan dia," ucap Mira dengan napas tersengal. Pak Raka memandangi pemandangan itu, tangannya gemetar. Amarahnya bertarung dengan hatinya yang remuk. Ia mundur selangkah, wajahnya berubah muram. Tongkat besi hanya tergeletak di lantai, dingin dan tanpa daya. Suasana mencekam itu berakhir tanpa satu kata pun. Pak Raka berbalik, melangkah menuju pintu depan, meninggalkan istrinya yang menangis dan Arif yang terkulai lemah di lantai. Pintu ditutup keras, gema suaranya terasa ke seluruh rumah, seakan menandai berakhirnya satu bab besar dalam hidup mereka. Di lantai dingin itu, Mira menggenggam tangan Arif erat. "Mulai hari ini, hidup kita gak akan sama lagi. Tapi aku janji, aku gak akan pernah lepasin kamu." Arif hanya memejamkan mata. Air matanya mengalir diam-diam. Ia sadar, perjalanan hidupnya sudah sampai pada titik paling pahit. Sebuah kisah cinta terlarang yang meninggalkan luka, rahasia dan janji yang sulit ditepati.